ala umri dunia waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai. Beberapa hari ini Masya Allah hujan mengguyur terus ya, mudah-mudahan ini menjadi rahmat bagi kita semua. Menjadi keberkahan untuk kita. Satu terapi rupiah itu hujan ya, tapi lagi dalam kondisi seperti ini sama-sama kita harus menjaga kebaikan dan kesehatan. Anak-anakku sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyampaikan dua poin yang ini sebenarnya yang paling penting dalam tahsin, yaitu perbaikan membaca mad, dan yang kedua kemarin apa? Ghunnah. Dua aja ini dimantepin, dibagusin, ya dimaksimalkan, dipraktekkan dengan baik, insya Allah nggak kurang deh dari 80 nilainya. Nggak kurang. Ya, mad sama gunnah ini aja. Ya, gunnah itu kemarin terkait nun mati, ikhfa dan lain sebagainya, mim tasydid, ikhfa syafawi, iqlab, semuanya praktekin itu dengan sempurna. Plus yang dibaca 2 harokat yang mana, yang dibaca 4 harokat yang mana, sama yang 6 harokat, itu aja udah mantap banget ya. Sebenarnya ada perbaikan yang lain, saya baru nyampein 2 ya dari 6. Ini nggak tahu malam ini cukup apa enggak nih ya. 2 dari 6, tapi mungkin yang mana yang paling urgen, terutama untuk antuna yang akan ujian tahsin, terkait dengan huruf. Ini yang belum saya sampaikan ya, terutama sering terjadi kesalahan itu adalah di huruf-huruf yang pengucapannya itu tidak biasa dalam bahasa kita ya, tidak biasa dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita misalkan nggak ada qalqalah, nggak ada kan? Dalam bahasa kita nggak ada qalqalah kan ya. Apa contohnya? Contohnya ya, pokoknya dalam bahasa kita tuh pertama nggak ada qalqalah. Kemudian yang kedua, nggak ada bahasa yang diucapkannya itu dengan cara mengangkat lidah ke atas ya, seperti sod, bod, kho, gho. Nah itu pengucapan dalam bahasa kita nggak ada. Dalam bahasa kita bod itu nggak ada kan? Bukan dalam bahasa kita aja. Bod itu dalam bahasa seluruh dunia nggak ada, kecuali dalam bahasa Arab saja huruf bod. Makanya bahasa Arab sering disebut bahasa bod, lughatul bod. Ya, bahasa bod itu maksudnya adalah bahasa Arab. Bahasa apa lagi, pengucapan apa lagi, misalkan so yang ada dalam bahasa kita itu so gitu kan, tapi dalam bahasa Arab ada, dia bukan dibaca o, dia dibaca tebal namanya so. Nah, dibaca aja so, dibacanya ko, bukan ko. Bukan dibulatkan bibirnya jadi o, bukan ya, tapi bibirnya buka aja, mulutnya buka, ko so. Nah itu pengucapan yang tidak ada ya, qalqalah dan beberapa pengucapan huruf yang jarang bahkan tidak ada dalam bahasa kita. Kemudian berikutnya membaca waqaf. Ini waqaf penting juga. Kadang berhenti ini seenaknya aja ya. Bahkan kata Imam Ali atau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ilmu tajwid ini kalau dibagi 2, maka setengahnya itu adalah ilmu waqaf. Ilmu tajwid kalau dibagi 2, setengahnya adalah waqaf. Kemudian bertemunya 2 sukun, dan yang terakhir ayat al-gharibah. Nah ini saya nggak tahu yang mana dulu nih. Ya, oke lah.
Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, siapa yang mau baca dulu? Ayo, satu dari kelas 9, satu dari kelas 12. Tolong dong, langsung aja. Jangan buang-buang waktu. Ustadz, saya Ustadz. Tapi Ustadz ada rotinya nggak? Ada nih roti itu di depan banyak. Jeruk juga ada. Bagus. Itu yang angkat tangan kamu apa dia? Ayo sini ambil ininya, mic-nya. Tolong kasih. Oke. Kita baca surat yang kemarin terakhir kita baca Toha ya. Oke, surat Toha. Kemarin ayat Toha kita baca sampai ayat berapa? 4. Oke, berarti dilanjut ayat yang kelima, mulai dari Ar-Rahman. Kalau mic-nya dideketin biar dengar semua jelas. Silahkan. A'udzu billahi. 2 3. Bacanya tenang aja ya. Bacanya tenang, santai. Jangan pengen cepat selesai, jangan. Tenang aja. Ya. Tunggu sebentar. Ya, bedakan shin dengan sin. Shis tawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Makanya tenang bacanya. Sekali lagi, 2 3. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Shi, coba shi. Gitu. Shi yang keduanya kecil kan? Arsyistawa. Ya, sekali lagi coba. Oke, nggak apa-apa. Itu shinnya agak kurang jelas. Lanjut. Tahtasaro. Jadi sa, bedakan sa dengan sin. Tahtas itu nggak ada itunya. Tahtasaro. Bacanya bisa dilambatin lagi nggak? Kalau bisa lebih lambat lagi akan jauh lebih bagus. Lanjut, wa in tajhar. Baik, tunggu sebentar. Ya, di situ yang dibaca gunah ada berapa titik? Ada berapa? Ada 2 ya. Pertama ikhfa ya kan? Wa in tajhar bil qawli fa in. Ulang sekali lagi. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Bagus, terus. Allahu la ilaha illahu. Ulang sekali lagi. Berapa harokat la-nya? 4. Tolong jarinya ngitung sesuai dengan kecepatan bacanya. Allahu la ilaha illahu. Pas 3 harokat? Tadi kurang 1 kan? Ayo. Lahul asmaul husna. Kecepatan dikit. Asmaul. Maul. Yang kelimanya baru ul. 2 3. Lahul asmaul husna. Itu mantap. Wahal. Baik, cukup. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Silahkan sebelah kanan saya yang solihah. Ayo, yang baca saya doakan ya Allah masuk perguruan tinggi yang diinginkan ya Allah, amin. Dimudahkan ya Allah, amin. Ayo semuanya amin.
Semuanya amin. Yang baca hari ini kelas 12 kita doakan semuanya ujian tahfidnya lancar. Amin. Nah, ayo siapa yang mau didoakan? Ayo. Siapa? Tingginya lulus 100%. Amin. Amin. Ayo siapa yang mau dapat doa itu? Nah, nggak ada yang mau. Ini diaminkan orang banyak ini. Ada satu aja yang aminnya didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Nah, insya Allah. Kurang doanya. Rezekinya melimpah ya Allah, amin. Saya mau tahu dulu yang mana yang mau baca. Mau roti? Nanti ya. Ayo. Apa-apa. Idh ra'a 2, 2, 3. A'udzubillah dulu. Kedengaran nggak? Nah, kurang deketin dikit. Baik, agak ditambah dikit gunnahnya. Gunnahnya tambah dikit. Kemudian yumkusut 4 harokat. Ulang sekali lagi. Naram faqa, agak terlalu cepat. Idh ra'a naram faqala. 2, 2, 3. Tunggu, samain di situ. Kusu inni, samain 4 harokat. Mic-nya dipegangin, coba mic-nya dipegangin, biar dia bisa ngitung. Nah, gitu nggak apa-apa. Ya, ulang dari faqala nggak apa-apa. Au ajidu alan, ulang dari au ajidu. Au ajidu alan. Terus kelas 9, kelas 12 insya Allah dapat doa yang tadi, amin. Dan juga yang mengaminkan dapat doa tersebut, amin. Lihat di ayat yang ke-12, ini ana. Lihat di alif di atas ana, alif di atas ana. Di atas alif kalimat ana ada tanda apa di situ? Ada tanda bulat. Itu yang saya kemarin maksud pengecualian. Jadi tidak dibaca ana rabbuka, enggak, tapi ana rabbuka. Kecuali kalau berhenti, gak kuat nafas nih, kan panjang tuh. Inni ana, nah, boleh berhenti 2 harokat. Tapi kalau dibaca lanjut, nggak boleh, harus pendek. Ana rabbuka fakhla'na alaik. Oke. Baik, anak-anakku sekalian muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjelajah dulu ya malam ini. Wah, menjelajah apa nih Ustaz? Tadi ada permintaan untuk sekaligus membahas ayat-ayat gharibah. Sebenarnya bukan ayat-ayat gharibah ya. Gharibah itu kan artinya aneh, asing. Ya. Tapi sebenarnya dalam Al-Qur'an enggak ada ayat yang aneh. Yang ada adalah memang diriwayatkan dibaca seperti itu. Semuanya pegang Al-Qur'an. Buka pertama di surat Hud ayat 41. Ayat 41.
Baik. Yang sudah ketemu surat Uhud ayat 41, tolong ditandain dulu halamannya. Ya, sebelum saya menjelaskan itu, kemarin saya mendapati santri membaca akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Nah, ini kayaknya perlu diketahui juga oleh semuanya. Ya, jadi dia baca akhir surat Al-Anfal, innallaha bikulli syai'in alim. Nah, terus dia ta'awuz lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu salah, bukan itu caranya. Atau dia baca akhir surat Al-Anfal, innallaha bikulli syai'in alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun. Itu juga salah. Ya, pertama yang harus diketahui, surat Bara'ah atau surat At-Taubah ada bismillahnya atau tidak? Enggak ada. Nah, tidak ada bismillahnya. Kalau kita membaca dua surat langsung di akhir surat kemudian pindah ke surat setelahnya, itu kan biasa pakai bismillah kan? Ta'awuz lagi atau tidak? Enggak kan? Misalkan wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillah kan langsung kan? Baru lanjut qul a'udzu birabbin nas. Enggak a'udzubillah lagi. Nah, sekarang membaca surat At-Taubah setelah selesai surat Al-Anfal gimana caranya? Caranya langsung aja. Ya. Kalau secara umum caranya ada 3. Nah, ada 3 caranya. Yang pertama langsung tanpa bismillah. Innallaha bikulli syai'in alim. Begitu selesai aja nyambung. Bara'atum minallah dan seterusnya. Siapa tahu nanti ujian tahsin dapat surat itu kan. Yang kedua caranya gimana Ustaz? Yang kedua caranya dibaca wasol langsung seperti satu ayat. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallah. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, gitu bacanya. Ya, pokoknya saktah itu berhenti sebentar tanpa bernapas. Berapa lama? Ya, sekitar 2 ketukan. Ya, kalau kita berhenti kemudian ngetuk meja 2 kali, itu sekira-kira segitu. Ya, lamanya kita menahan saktah. Jelas nih? Ya, jadi ingat surat At-Taubah tidak ada bismillahnya. Ya, sehingga jika disambung langsung saja, tidak perlu ta'awudz lagi, tidak perlu a'udzubillah lagi. Baik, dibuka halaman yang tadi surat Hud ayat berapa? 41. Ya, ini kenapa disebut ayat gharibah? Karena kaidahnya tidak umum, tidak ada kaidahnya dalam riwayat Hafiz, adanya di riwayat yang lain. Tapi dalam riwayat Hafiz ada di sini satu, ya, namanya ayat 41, situ namanya imalah. Ya, di ayat berapa tuh? Ayat 41 di kalimat majroha. Majroha. Ada tulisan di situ apa? Imalah. Yang mushaf tajwid ada tulisan kecil imalah, betul tidak? Ustadz, imalah itu apa? Ada yang tahu? Imalah itu membaca antara alif dengan iya. Ya, membaca antara alif dengan, atau membaca antara fathah dengan kasroh. Membaca fathah dengan kasroh itu gimana? Lihat sini ke depan. Gimana ya saya gambarin nih. Kalian bayangkan ini di depan kalian ini ada sudut
90 derajat. 1, 2, oke? Ya. 1, 2. Jarum pendek, jarum panjang ke 12, jarum pendeknya ke 15. Ya kan? Oh, ini berapa ini? Oh ya, kalau dari sono 3 ya. Ya bolehlah. Ya 12, 3. Di angka 12 itu fathah. Bayangin ya, di angka 12 itu bunyi fathah. Di angka 3 itu bunyi kasroh. Bunyi fathah gimana? A. Bunyi kasroh I. Nah, apa bunyi antara A dengan I? Nah, itu dia imalah sebutnya. Ya, kalau kita baca dari A ke I jadi ai. Kalau dilambatkan gimana? Ai. Nah, jadi I kan? Nah, kita baca tengah-tengahnya antara fathah dengan kasroh. Itu disebut apa tadi? Imalah. Imalah itu artinya semua bilang Nah, itu dia. Majreha. Ya. Disebut juga dalam istilah yang lain imalah besar, imalah kubro, karena ada imalah yang kecil disebut dengan taklil, tapi itu nggak ada dalam bacaan riwayat Hafs. Yuk kita baca ya, saya baca dulu, nanti kalian ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2, 3. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها 2, 3. Oke, tandain. Cuma di ayat ini aja, yang lain nggak ada. Ya, yang lain nggak ada. Baik. Kita lanjut ke yang kedua, surat Yusuf ayat 11. Surat Yusuf ayat berapa? Ayat 11. Nah. Ada? Ada yang digaris bawahi di situ kalimatnya apa? La ta'manna, itu ya. Nah, itu kita bahas. Ada di mushaf tajwid di situ ada tulisannya apa? Ismam. Baik. Udah ketemu belum? Udah? Ustaz, ismam itu apa? Ismam itu mendatangkan gerakannya tapi nggak ada suaranya. Gerakan apa itu? Hanya gerakan dhammah saja. Gerakan harokat dhammah saja. Kalau fathah, kasroh itu nggak ada ismam. Ismam itu hanya gerakan dhammah saja. Berarti mendatangkan gerakan dhammah saja. Kalau kita baca huruf dhammah tapi nggak ada suaranya, gimana? Ya udah manyun aja kan? Monyong, manyun. Monyong apa manyun sih? Ya pokoknya begitu. Ya. Di mana di sini di mana? Di kalimat la ta'manna. Perlu kalian ketahui, la ta'manna itu asalnya nunnya pisah. Dan dua-duanya punya harokat. Asalnya itu dibaca la ta'manuna, la ta'manuna. Ya. Nah, sekarang nunnya digabungkan, ditasdidkan, tapi gerakan yang tadi la ta'manuna tidak hilang. Jadi gerakan dhammahnya tetap ada. Cuman suara nunnya digabungkan. Nah, gitu. Gimana tuh? Begini, lihat ke depan. La ta'man, langsung manyun. La ta'manna. Begitu udah selesai,
balik kemudian fathah. La ta'manna. Boleh juga dengan cara yang kedua. Ditahan dulu. La ta'manna. Dua-duanya boleh. Jadi boleh langsung man di tasdidkan. Bisa? Bisa? Oke. Ya. Saya baca kalian ikutin. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. 2, 3. Qalu ya kok nggak kelihatan monyongnya. Pada pakai masker. Ya, yang penting tadi monyong kan? Monyong semua nggak? Nah, jangan kenceng-kenceng dong monyongnya. Ya, itu apa namanya? Ismam. Oke, 2. Lanjut ke surat 24 kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah betul. Halaman terakhir juz 24. Ayat 44. Oke, ada nggak? Pelan aja bilang adanya, kedengaran kok. Ayat 44 itu di kalimat a'jamiyun wa arabi. Ya, udah ketemu? Nah, ini aslinya a'jami. Tapi dalam riwayat Hafs, nah ini istilahnya kalau di mushaf tajwid ada tulisan kecil namanya tashil. Tulisannya apa? Tashil. Apa itu tashil, Ustaz? Tashil itu membaca hamzah, tapi bukan hamzah. Yang hamzah pertama dibaca a, hamzah yang kedua dibaca a. Ya, hamzah yang kedua dibaca a. Nah itu hamzah bukan, alif bukan kan? Ya, kalau digabungkan jadi gimana? A'jami. Ya, semua. A'jami. Ya. Kayak lagi kita baca ayatnya a'jamiyyu wa 'arabi. Tuh 2, 3. Langsung iya tasdidnya nggak perlu ditahan. A'jamiyyu wa 'arabi. Tuh 2, 3. Jangan dibaca a'jami, bukan ha, bukan. Tapi ha. Nah. Jadi dibaca a enggak, dibaca alif mad bukan juga. Tapi dibaca a. Ya, dengerin semuanya. A'jamiyyu wa 'arabi. Tuh 2, 3. Ya, oke. Hanya di situ saja. Ya. Tempat yang lain. Tapi yang wajib, yang tidak ada pilihan hanya di sini saja. A'jamiyyu wa 'arabi. Baik, satu lagi. Ini satu lagi insyaallah pada paham. Surat Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat yang sudah kalian hafal. Ayat kalau tidak salah 11. Ayat 11. Sudah ketemu? Al-Hujurat ayat 11.
di kalimat bi'sal ismu. Ya, ada wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal. Nah, ini kalau di mushaf tajwid ada tulisan kecil namanya naql. Ada? Enggak ada? Wah. Tulisin sama antuna naql. Apa itu naql? Ya, naql di dalam riwayat kita emang enggak ada. Cuma ini aja satu-satunya. Tapi dalam riwayat Waros misalkan itu banyak. Wal ardo dibaca walardo. Walardo wada'aha lilanam. Lil anam lilanam. Apa itu naql? Naql itu jika ada hamzah berharokat sebelumnya huruf sukun. Dengerin. Jika ada hamzah berharokat sebelumnya huruf sukun, maka hamzahnya dibuang sehingga tinggal harokatnya. Nah, harokatnya dikemanain? Dipindahkan ke huruf sukun sebelumnya. Ya kan? Bi'sal ismu hamzahnya kasroh kan? Hamzahnya dibuang, harokatnya dipindahin ke huruf sukun sebelumnya. Apa itu? Lam. Sehingga dibacanya bi'salismul fusuq. Ya, dalam riwayat kita, riwayat Hafiz hanya ini aja naql. Di bacaan yang lain tidak ada, kecuali dalam riwayat yang lain. Ya, seperti Waros tadi yang saya contohkan. Wal ardo hamzahnya dibuang, harokatnya dipindahkan ke lam sebelumnya. Walardo. Apalagi contohnya? Khalau ila. Ilanya, i-nya dibuang, harokatnya dipindahkan ke huruf sebelumnya. Jadi yang tadi dibaca khalau ila jadi khalawila. Ya, khalawila, tapi itu dalam riwayat Hafiz nggak ada. Riwayat Hafiz hanya di ayat ini aja. Ya, kita baca ayatnya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Demikian bacanya, bi'salismul fusuq. Ya, itu beberapa ayat-ayat yang sering diistilahkan dengan ayat gharibah. Artinya pembacaannya tidak seperti kaidah tajwid atau kaidah baca pada umumnya. Yang ini tidak bisa dibaca sendiri, kecuali harus ada yang mempraktekkan. Coba kalau nggak ada gurunya, yang kayak tadi majreha itu tahu apa nggak? Nggak tahu kan? Ya, yang la ta'manna gitu tahu nggak? Nggak. Ya, makanya harus ada guru yang praktekkan, kemudian muridnya melihat dan mengikuti. Anak-anakku sekalian, muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk materi yang lain, ya mudah-mudahan kalau untuk huruf, ya bisa secara umum mudah-mudahan ya kalau nanti antuna ada simulasi kan dengan para simulatornya, silahkan ditanya tentang huruf, tentang qalqalah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan dan bisa menguatkan. Demikian ya materi tajwid yang